Selamat pagi adik-adik sekalian, adik-adik yang ada di gereja dan juga adik-adik yang mengikuti sekolah minggu secara online dari rumah. Kita bersyukur ya pagi ini kita bisa kembali datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kita akan memulai sekolah minggu kita dengan memuji Tuhan dari lagu Mars kita, Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua, bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, markas kanak-kanak semua, cari jiwa maju terus, mesra jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju, jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Satu lipat tangan lo, Sob. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Adik-adik sekalian, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pertolongan Tuhan kepada kami hingga sampai saat ini. Terlebih-lebih ya Tuhan, di hari kudus-Mu kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, baik secara langsung ke rumah Tuhan maupun adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu ini secara online. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dan untuk kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan di pagi hari ini. Dan kami berdoa, biarlah Engkau yang menolong kami, supaya kami boleh beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Kami boleh memberikan telinga kami untuk mendengarkan firman Tuhan, dan juga memuji Tuhan dengan sukacita melalui suara yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk semua adik-adik, biarlah Engkau yang menolong, supaya mereka juga melalui pendengaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau. Dan kami juga mengingat untuk adik-adik yang tidak mengikuti sekolah minggu, biarlah Engkau yang menolong ya Tuhan, supaya di minggu-minggu mendatang mereka juga boleh memberikan waktu mereka untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami juga mengingat Tuhan untuk Loso Brandon yang akan menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Biarlah Engkau memberkati dia, memberkati persiapannya, supaya firman Tuhan boleh disampaikan dengan baik sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkatilah ibadah kami di pagi hari ini, biarlah segalanya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali memuji Tuhan dari lagu Tuhan yang pimpin jalanku. Buka suaranya ya, kita nyanyikan 2 ayat.
raya dipancarkan, ku senang menerimanya. Ya, ini lagu pujian yang sangat indah ya adik-adik, mengatakan bahwa Tuhanlah yang pimpin jalan kita. Nah, di saat apa? Di saat kita susah, senang, atau di saat jalan kita berliku, ya di ayat yang kedua itu, anugerah Tuhan tersedia bagi kita. Ya, kalau kita tetap berjalan bersama Dia, jadi kita jangan pernah takut, ya. Kita jangan pernah takut walaupun jalan kita berliku, banyak cobaan, ya, Tuhan akan tetap tolong kita, ya. Kita akan nyanyikan sekali lagi ya lagu ini, ayatnya yang kedua saja. Langkahku letih dan lemah, jiwaku pun dagang. Air raya dipancarkan, ku senang menerimanya. Air raya dipancarkan, ku senang menerimanya. Kita akan lanjutkan pujian kita lagi. Oke, udah. Oke, kita akan lanjutkan pujian kita ya adik-adik. Lagu Aku Memandang Gunung, kita nyanyikan bahasa Indonesia dan Mandarinnya. Sama-sama ya, buka suaranya. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Aku memandang gunung, siapakah penolongku? Penolongku ialah Tuhan pencipta langit bumi. Haleluya, 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 haleluya. 我有想高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我有想高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路。Ya, di lagu kita ini mengajarkan kita bahwa pertolongan kita itu hanya datangnya daripada Tuhan. Nah, kalau kita cari ke gunung, kemanapun, kita tidak akan mendapatkannya. Tapi kalau kita cari dalam Tuhan, kita akan mendapatkannya. Adik-adik ya, kita akan lanjutkan pujian kita dengan lagu Betapa Hatiku sambil memberikan persembahan kita. Hari ini yang bertugas Deren ya. Oke, disilakan Deren, kita nyanyikan pujian Betapa Hatiku.
Kita berdoa ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Dan biarlah semuanya boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Engkau memberkati dan menerima persembahan ini agar boleh dipakai untuk memperluas kerajaan Tuhan, khususnya dalam pelayanan sekolah minggu. Berkati semua adik-adik dan juga lose-lose yang telah memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkati studi adik-adik dan juga semua lose-lose dalam studi ataupun dalam pelayanan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk waktu kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang terus memimpin kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Darren. Sekarang kita akan masuk ke ayat hafalan kita. Hari ini ayat hafalan kita terambil dari kitab Mazmur ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Kita akan baca bersama-sama dari alamatnya, isi dan alamatnya. Baru kita hafal. Setelah itu untuk membantu adik-adik lebih cepat menghafal lagi, kita akan hapus kalimat per kalimat ya. Oke, kita akan mulai. Kita baca sama-sama dulu. 1, 2, 3 ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Oke, adik-adik hafal sebentar. Langsung kasih waktu 1 menit ya. Nah, ini ayat hafalan yang familiar bagi kita ya. Oke, dihafal. Oke, waktunya habis. Kita akan hafal dengan menghapus kalimat per kalimat ya. Nah, kita hapus yang pertama. Oke, kita hafal 1, 2, 3 ya. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Oke, yang kedua. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Lanjut 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2.
Oke, semua isinya sudah kita hapus ya, tinggal alamatnya aja. Oke, 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Oke, alamatnya juga kita hapus. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2. Oke. Nah, apa isi ayat hafalan kita pagi ini? Nah, ketika kita melayangkan mata kita ke gunung-gunung atau kemanapun, ya, tetap pertolongan kita itu datangnya dari siapa? Iya, dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta semua isinya, ya, termasuk kita. Oke, adik-adik, jadi ingat jangan cari pertolongan kepada siapapun terlebih-lebih, ya. Kepada siapapun kita tidak akan mendapatkan pertolongan kalau kita tidak mencari Tuhan terlebih dahulu, ya. Jadi utamakan cari Tuhan dan Tuhan akan menolong kita, ya. Oke, adik-adik, sekarang kita akan lihat pengumuman kita. Yang pertama, Bible Games berhadiah akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30 melalui Zoom. Ya, mari kita ikut dan mengajak teman-teman kita juga ya untuk mengikuti kegiatan ini. Tidak lama, hanya 30 menit. Jadi ikut ya semuanya, ajak teman juga. Nah, kedua, saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam. Ya, untuk kelas TK sampai SD 3 itu dimulai dari jam 8 ya, sampai jam 8.20. Dan untuk kelas 4 sampai remaja itu dari jam 8.30 sampai jam 9 malam. Ya, jadi mari ikut semuanya dan juga kalau bisa ajak teman ya untuk ikut supaya kita bertumbuh bersama-sama. Oke, adik-adik, yang ketiga, saat teduh dengan terang Alkitab dewasa via Zoom juga diadakan setiap malam jam 9.15 sampai 9.45. Semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk bersaat teduh dan bertumbuh bersama. Oke, pengumumannya sampai di sini saja. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lose Brandon. Tes 1, 2, 3. Bisa dengar Lause ya? Bisa dengar ya? Oke. Oke. Halo semuanya, kita sangat bersyukur ya karena kita dapat kembali untuk mendengarkan firman Tuhan dan beribadah. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur karena kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan, tolonglah supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dapat mengerti. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi adik-adik semuanya, kita sangat bersyukur ya karena kita dapat kembali untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, cerita firman Tuhan pada hari ini berjudul Mengetahui Rencana Allah bagi umatnya, yang diambil dalam kitab Keluaran 1 ayat 1 sampai dengan kitab Keluaran 2 ayat 10. Nah, adik-adik, sebelum itu tujuan dari pembelajaran ini adalah kita yang pertama dapat memahami rencana Allah bagi Musa, yaitu Allah memiliki rencana yang luar biasa untuk menyelamatkan Musa dari berbagai ancaman. Yang kedua, dengan cara kita mengetahui rencana Allah bagi Musa, kita juga dapat mengetahui bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik pada kita di masa hidup kita. Nah, adik-adik, sebelum Lause melanjutkan cerita firman Tuhan, Lause ingin bertanya tentang pelajaran minggu lalu. Apakah ada yang masih ingat kita minggu lalu belajar tentang apa? Ada yang masih ingat?
kita belajar tentang bagaimana Allah terus menjaga dan memelihara keluarganya, yaitu keluarga Yakub dan seluruh keturunannya. Nah, sekarang apakah kita juga termasuk dalam keluarga Allah? Iya? Ya, karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan telah diselamatkan, maka kita menjadi milik Tuhan dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Nah, Lawson mempunyai 2 pertanyaan nih, supaya kita dapat mengingat pelajaran minggu lalu. Pertanyaan pertama, siapakah anak Yakub yang dijual oleh saudara-saudaranya? Ada yang masih ingat? Siapa namanya? Ya, Yusuf. Yusuf dijual ke pedagang siapa? Pedagang Midian. Betul ya, ke pedagang Midian. Kemudian dijual ke siapa? Dijual ke pegawai istana, pegawai Firaun ya, yaitu Potifar. Yang kedua, mengapa Firaun mengangkat Yusuf menjadi penguasa atas seluruh Mesir? Ada yang tahu? Karena Yusuf merupakan seorang yang bijaksana yang mendapat hikmat daripada Tuhan. Karena oleh pertolongan Tuhan juga Yusuf dapat membawa bangsa Mesir melewati masa kesusahan sehingga bangsa Mesir tidak kelaparan ya adik-adik. Oke. Nah, ini adalah gambar peta. Ada yang tahu nih gambar peta apa? Peta negara apa? Mesir. Egypt ya, artinya Mesir. Nah, kalau kita lihat di sebelah utara, itu ada tulisan Israel, di mana di situ terletak tanah Kanaan. Ya, Israel. Di mana pada saat itu kalau kita melihat dan mengingat kembali pelajaran minggu lalu, Yakub dan seluruh keturunannya tinggal di Israel, di tanah Kanaan. Kemudian mereka pindah ke tanah Mesir. Mereka pindah ke tanah Mesir karena Yakub pertama ingin menemui Yusuf secara langsung, dan kedua karena pada saat itu terjadi masa kesusahan di mana tidak ada makanan sama sekali adik-adik ya. Maka mereka harus pindah ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Nah, kita juga tahu ketika Yakub dan seluruh keluarganya pergi ke tanah Mesir, Tuhan menyertai mereka karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan membuat keluarga Yakub dan keturunannya atau orang-orang Israel menjadi bangsa yang besar di tanah Mesir. Nah, pada saat itu ketika Yakub ya sudah meninggal, kemudian Yusuf juga sudah meninggal. Kemudian beberapa tahun kemudian munculnya seorang raja Mesir yang baru atau Firaun yang baru yang berkuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, ketika itu Firaun melihat begitu banyak sekali orang-orang Israel yang tinggal di tanah Mesir. Apakah Firaun senang karena banyak tinggal di tanah Mesir? Ya, tidak senang ya adik-adik. Firaun tidak senang kepada orang Israel. Nah, kenapa dia tidak senang? Karena orang Israel jumlahnya lebih banyak daripada rakyat Mesir sendiri. Sehingga Firaun takut kalau suatu hari, suatu ketika orang Israel dapat memberontak dan melawan bangsa Mesir. Nah, sehingga Firaun sendiri tidak senang ya adik-adik kepada orang-orang Israel. Kemudian apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan Raja Mesir? Apa yang dilakukan Firaun sendiri? Dia menyuruh seluruh pengawas dan prajurit untuk menindas orang Israel. Caranya bagaimana adik-adik? Nah, bisa lihat gambar selanjutnya. Ini gambar apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah gambar bagaimana orang Israel disuruh kerja paksa. Firaun menetapkan peraturan supaya semua orang Israel, terutama laki-laki, disuruh kerja paksa, yaitu untuk membangun kota-kota perbekalan. Yang pertama adalah kota Pitom dan kedua adalah kota Ramses. Jadi ada 2 kota ya adik-adik yang disuruh bangun. Kemudian mereka juga disuruh bangun untuk membuat bahan-bahan bangunan seperti tanah liat dan batu bata. Nah adik-adik, begitu kejam ya. Ini adalah rencana Firaun yang pertama untuk apa? Untuk menghentikan pertumbuhan orang-orang Israel di tanah Mesir. Kemudian langsung mempunyai pertanyaan, apakah rencana pertama dari Firaun ini berhasil? Ya, tidak ya. Bahkan jumlah orang Israel bertambah banyak. Karena Tuhan sendiri telah berjanji bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang Israel dan akan menjadi suatu bangsa yang besar. Walaupun rencana Firaun pertama ini dia ingin untuk menghentikan laju pertumbuhan orang-orang Israel,
Tapi tidak berhasil ya adik-adik, bahkan orang Israel bertambah lebih banyak. Nah, Firaun kembali memiliki rencana yang kedua. Rencananya apa? Dia ingin seluruh bidan itu adalah orang-orang yang membantu perempuan melahirkan. Dia menyuruh seluruh bidan di tanah Mesir untuk apa? Untuk membunuh semua bayi laki-laki Israel yang baru lahir. Terutama dia menyuruh 2 bidan, yaitu namanya Sifra dan Pua. Supaya ketika mereka membantu perempuan yang sedang melahirkan, mereka harus membunuhnya. Seperti dikatakan kitab Keluaran ya, 1 ayat 16. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Jadi Firaun menyuruh supaya seluruh bidan membunuh bayi laki-laki, bukan bayi perempuan. Nah, ada yang tahu kenapa Firaun menyuruhnya untuk membunuh bayi laki-laki, bukan bayi perempuan? Ada yang tahu? Kenapa? Karena laki-laki merupakan penerus keturunan ya adik-adik. Jadi bayi laki-laki Israel yang baru lahir disuruh dibunuh. Sehingga kalau misalkan semua bayi laki-laki di Israel tidak ada sama sekali, bayi laki-laki Israel di Mesir tidak ada sama sekali, berarti tidak ada penerusnya. Tidak ada yang meneruskan keturunan orang-orang Israel. Nah, setelah itu, setelah diperintahkan oleh Firaun sendiri, apakah 2 bidan itu melakukannya? Tidak ya adik-adik, karena mereka takut akan Allah, sehingga mereka tidak berani untuk melakukannya dan tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Firaun. Nah adik-adik, pada saat itu juga ketika mereka tidak melakukannya, mereka dipanggil kembali oleh Firaun sendiri. Kok nggak dilakuin apa yang saya perintahkan? Apa yang mereka jawab? Mereka jawab bahwa perempuan-perempuan Israel adalah perempuan yang kuat, sehingga mereka tidak perlu bantuan bidan. Jadi mereka bisa melahirkan sendiri adik-adik tanpa perlu bantuan bidan sendiri. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan juga berkuasa atas orang-orang Israel ya, bagaimana Tuhan menolong perempuan-perempuan Israel sehingga mereka dapat melahirkan sendiri tanpa perlu bantuan bidan-bidan. Nah, setelah 2 rencana ini, lalu saya ingin bertanya lagi, apakah rencana kedua dari Firaun berhasil? Ya, tidak ya, karena perempuan Israel kuat dan dapat melahirkan sendiri. Nah, kita lanjut ya adik-adik. Nah, Firaun setelah 2 rencana ini tidak berhasil, dia memiliki 1 rencana yang jahat lagi, yang sangat-sangat jahat, yaitu dia menyuruh seluruh rakyat di Mesir untuk melempar semua bayi laki-laki ke Sungai Nil. Tadi sebelumnya Firaun menyuruh apa? Bidan-bidan untuk membunuh bayi laki-laki. Sekarang dia menyuruh seluruh rakyat untuk melempar bayi laki-laki ke dalam Sungai Nil. Nah, adik-adik, ketika itu juga ya ada sebuah keluarga. Keluarga apa? Keluarga keturunan Lewi. Yaitu namanya adalah Amram sebagai ayah, Yokebed sebagai ibu. Nah, adik-adik tahu mereka mempunyai seorang anak laki-laki, bayi laki-laki yang baru lahir. Namanya siapa? Ada yang tahu bayi siapa? Yes, bayi Musa. Namanya adalah bayi Musa. Ketika itu juga bayi Musa lahir, dan ketika kedua orang tuanya mendengar kabar bahwa Firaun mengejar-ngejar bayi laki-laki Israel untuk membunuh mereka, apakah mereka takut? Ya, mereka takut ya adik-adik, sehingga apa yang dilakukannya? Ibunya menyembunyikan bayinya selama 3 bulan. Supaya apa? Supaya tidak terkejar ataupun tertangkap oleh prajurit-prajurit Mesir sendiri. Sehingga ibunya menyembunyikan selama 3 bulan. Karena dia takut kalau bayinya dapat terbunuh, bayi Musa sendiri. Setelah itu adik-adik, setelah dia menyembunyikan selama 3 bulan, apakah dia masih menyembunyikannya kembali atau dia berencana untuk menyembunyikannya dan meletakkannya di tempat lain? Ya, adik-adik, sehingga dia tidak lama lagi menyembunyikan bayi tersebut. Tetapi dia harus segera meletakkan di tempat lain. Karena ibunya sendiri takut. Karena mungkin bayi ya, masih 3 bulan, pasti sering menangis.
sehingga takut terdengar oleh orang-orang di luar, sehingga kalau ketahuan bisa terbunuh. Makanya ibunya berencana apa? Ibunya berencana untuk meletakkan anaknya di tepi sungai Nil. Nah, ini merupakan hikmah daripada Tuhan ya adik-adik, bagaimana Tuhan yang menolong ibunya supaya memikirkan rencana bagaimana anak, yaitu bayi Musa, tidak terbunuh. Ibunya berencana ingin meletakkan anaknya di tepi sungai Nil dengan cara apa? Oke, bisa lihat ya adik-adik gambar di samping. Inilah gambar bagaimana ibunya membuat sebuah keranjang, atau dikatakan di Alkitab adalah peti pandan yang gunanya untuk menaruh bayi tersebut yang dapat diletakkan di tepi sungai Nil. Bahan-bahannya apa saja? Kita bisa lihat ya adik-adik, di bawah itu adalah tanaman papirus, ya, tanaman yang biasa tumbuh di tepi sungai. Bentuknya panjang-panjang dan ibunya pun segera membuatnya dari tanaman tersebut dengan cara dianyam ya adik-adik, sehingga membentuk sebuah keranjang bayi. Setelah itu, ibunya pun mengambil gala-gala dan ter atau aspal dan lumpur. Gunanya apa? Supaya, ada yang tahu gunanya? Supaya tidak kemasukan air ya adik-adik keranjang itu, sehingga tahan air dan tidak tenggelam dan dapat terapung selama di sungai, di tepi sungai. Kemudian adik-adik, setelah ibunya membuat keranjang bayi tersebut, ibunya pun pergi bersama kakaknya Miriam. Kakaknya Musa bernama Miriam. Mereka pun segera pergi ke tepi sungai Nil. Kita bisa melihat gambar ya. Gambar bagaimana ibunya dan kakaknya sendiri yang pergi untuk menaruh bayi Musa di tepi sungai Nil. Kemudian ibunya pun menaruh bayi Musa tentu. Apakah ibunya sedih ketika meninggalkan anaknya sendiri? Ya pasti sedih adik-adik kalau ketika kita melihat seorang ibu yang meninggalkan anak laki-lakinya yang masih bayi, bahkan masih bayi ya, masih kecil, dia harus tinggalkan di tepi sungai Nil supaya tidak tertangkap oleh prajurit-prajurit Mesir. Sehingga pada saat itu juga ibunya menaruh di tepi sungai Nil. Setelah dia menaruhnya dan meletakkannya di tepi sungai Nil, tapi kakaknya Miriam dia tidak pergi. Ibunya saja yang pergi, tapi kakak Miriam tetap tinggal di tepi sungai. Dari jauh dia melihat, menjaga-jaga adiknya, memantau supaya dia dapat melihat apakah ada sesuatu hal yang terjadi kepada adiknya. Karena dia takut kalau misalkan terjadi sesuatu yang tidak baik kepada adiknya, yaitu Musa, bayi Musa. Nah, setelah itu tiba-tiba adik-adik. Nah, ini gambar apa? Tiba-tiba muncul putri Firaun yang datang. Putri Firaun datang untuk apa ke sungai Nil? Yes, untuk mandi. Dia datang untuk mandi. Tujuannya untuk mandi. Kemudian tiba-tiba dia melihat sebuah keranjang bayi yang terletak di tepi sungai Nil. Pertanyaannya adalah, apakah dia membiarkannya saja? Ya, tidak ya adik-adik. Ketika dia melihat keranjang bayi tersebut, dia segera mengambilnya dengan menyuruh dayang-dayang ataupun pelayan-pelayannya untuk mengambil keranjang tersebut. Dan ketika dilihat, wah, ternyata ini adalah seorang bayi laki-laki. Nah, bayi laki-laki di sini adalah bayi laki-laki keturunan orang Israel, bayi laki-laki Ibrani, seperti dikatakan Alkitab bahwa putri Firaun berkata bahwa ini adalah bayi laki-laki Ibrani, sehingga putri Firaun merasa kasihan kepada bayi ini. Nah, adik-adik, tiba-tiba kita masih ingat ya, ketika itu Miriam masih di tepi sungai. Pasti dia melihat ya, putri Firaun mengambil keranjang bayi tersebut. Nah, kemudian tiba-tiba kakaknya Miriam datang kepada siapa? Kepada putri Firaun dengan menanyakan. Seperti dikatakan di Alkitab, ditanyakan kepada putri Firaun, Keluaran 2 ayat 7 ya adik-adik, akan kupanggilkah bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Artinya apa? Bahwa kakaknya sendiri menanyakan, Tuan Putri perlu nggak seorang perempuan Israel yang dapat menyusui bayi tersebut? Nah, apakah
putri Firaun menyetujuinya untuk dipanggilkan seorang perempuan Israel? Setuju atau tidak? Ya, adik-adik, putri Firaun setuju ya untuk dipanggilkan seorang perempuan Israel untuk menyusui. Setelah itu, putri Firaun pun menyerahkannya kepada inang penyusu. Nah, siapa yang tahu siapakah inang penyusu tersebut? Yes, ibunya Musa sendiri, ibu kandungnya Musa sendiri, adik-adik. Nah, dari sini kita juga dapat melihat bagaimana rencana Tuhan luar biasa ya, tidak terpikirkan. Karena ibu Musa sendirilah yang menjadi penyusu dari bayi tersebut. Ya, kemudian adik-adik, setelah itu diserahkan kepada ibu Musa sendiri. Nah, tentu ibu Musa sangat senang ya ketika dia dapat melihat kembali anaknya, bahkan dapat menyusui anaknya hingga besar. Nah, setelah ibu dari bayi itu merawat bayi Musa hingga besar, akhirnya ibu Musa pun menyerahkan Musa ke putri Firaun. Nah, setelah diserahkan kepada putri Firaun pun menamakan anak ini adalah Musa, yang artinya karena aku telah menariknya dari air. Dan akhirnya apa? Akhirnya Musa diangkat menjadi anaknya sendiri. Nah, adik-adik sekalian, dari 3 rencana Firaun ini, rencana yang ketiga yaitu melemparkan anak-anak bayi-bayi laki-laki Israel ke dalam sungai Nil. Apakah berhasil? Tidak ya adik-adik? Ya, berhasil melemparkan bayi laki-laki Israel ke dalam sungai Nil, tetapi tidak dengan Musa. Ya, rencana ketiga ini berhasil untuk melemparkan bayi laki-laki Israel, tapi Musa sendiri terselamatkan oleh karena pertolongan Tuhan. Nah, adik-adik, dari pelajaran yang kita dengarkan pada pagi hari ini, bagaimana Firaun memiliki 3 rencana yang begitu jahat untuk apa? Untuk juga membunuh Musa. Dari ketiga rencana tersebut tidak ada yang berhasil ya adik-adik. Dan kita juga bisa melihat bagaimana kejadian-kejadian yang tidak terpikirkan, apakah itu merupakan suatu kebetulan, bagaimana rencana Tuhan menyelamatkan Musa, apakah itu suatu kebetulan, bagaimana tiba-tiba putri Firaun datang untuk menyelamatkan Musa, kemudian bidan-bidan juga tidak melakukan apa yang diperintahkan Firaun, bagaimana juga inang penyusu dari bayi Musa sendiri adalah ibunya sendiri, apakah itu merupakan suatu kebetulan, tiba-tiba saja terjadi. Bukan ya adik-adik, bahkan itu adalah rencana Tuhan sendiri. Rencana yang begitu sempurna yang Tuhan berikan kepada Musa. Dan kita dapat belajar, hal yang pertama adalah Tuhan memiliki rencana yang baik bagi setiap umatnya. Dan dalam hal ini, Tuhan memiliki rencana yang baik bagi Musa sendiri. Bagaimana Tuhan menyelamatkan Musa dari berbagai ancaman. Ancaman-ancaman dari Firaun ya untuk membunuh Musa. Dan pelajaran yang kedua dapat kita ambil dari cerita firman Tuhan adalah bagaimana rencana Tuhan pasti terjadi dan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Kita bisa melihat adik-adik, tadi 3 rencana Firaun gagal untuk membunuh Musa. Tapi rencana Tuhanlah yang terjadi, menunjukkan bahwa rencana Tuhan begitu sempurna dan tidak bisa digagalkan oleh manusia. Nah adik-adik, kita juga pasti semuanya memiliki rencana kita masing-masing ya. Tapi Tuhan juga memiliki rencana yang sempurna untuk hidup kita di masa yang akan datang dan masa sekarang. Seperti yang dikatakan di kitab Roma 8 ayat 28, yaitu kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Siapakah yang terpanggil, adik-adik? Apakah kita juga termasuk yang terpanggil? Ya, kita adalah orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sehingga kita adalah milik Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan pasti memiliki rencana yang terbaik bagi hidup kita. Nah adik-adik, mungkin adik-adik sekarang masih SD ya, SD, SMP, atau SMA. Mungkin
ketika adik-adik SD mau pindah ke sekolah SMP, pergumulan nih, mau pilih sekolah yang mana. Nah, apa yang harus kita lakukan adik-adik ketika kita memiliki rencana-rencana tersebut? Kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhanlah yang menolong kita, mengarahkan kita kepada rencana Tuhan sendiri. Nah, kita harus terus berdoa meminta petunjuk daripada Tuhan. Apakah Tuhan berkenan akan rencana kita atau tidak ya adik-adik? Sehingga biarlah Tuhanlah yang memimpin hidup kita dan menyertai kita semasa kita hidup. Karena Tuhan selalu memiliki rencana yang terbaik bagi hidup kita ya adik-adik. Oke adik-adik, itu saja pelajaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kita dapat mengingat ya pelajaran ini dan kita dapat selalu meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhanlah yang menuntun hidup kita. Oke, marilah kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sangat bersyukur karena kami dapat belajar bagaimana Tuhan menyelamatkan bayi Musa dari segala ancaman Firaun. Tuhan, tolonglah kami untuk selalu bersandar kepada Tuhan dan selalu meminta pertolongan Tuhan agar Tuhan yang memimpin hidup kami ke depannya. Terima kasih ya Tuhan, biarlah pelajaran firman Tuhan ini selalu kami ingat dan biarlah Tuhan yang menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, itu saja pelajaran firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kita masih ada pengumuman ya adik-adik. Pengumuman yang tadi yang kita dengarkan. Sorry. Oke, pengumuman ada 3 pengumuman ya. Yang pertama adalah pengumuman Bible Games berhadiah akan diadakan sore ini jam 3 sampai jam 3.30 melalui Zoom. Adik-adik, kita mari ikut ya, supaya kita juga dapat belajar ya tentang Alkitab, dan juga ada hadiahnya adik-adik ya. Dan kita juga bisa ajak teman-teman kita. Pengumuman kedua adalah saat teduh anak sekolah minggu diadakan setiap malam. Kelas TK sampai SD 3, jam 8 sampai jam 8.20. Kemudian kelas SD 4 sampai remaja, jam 8.30 sampai jam 9 malam. Adik-adik kita ikut semua ya supaya kita semakin bertumbuh dalam Tuhan. Yang ketiga adalah saat teduh dengan terang Alkitab. Dewasa via Zoom diadakan setiap malam jam 9.15 sampai 9.45. Semua guru dan asisten sekolah minggu diundang untuk bersaat teduh dan bertumbuh bersama. Oke, sekian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan kiranya memberkati.